Halo penikmat sisi terang, kamu suka takut ngobrol sama orang asing? Aku juga kok. Jadi, selama bertahun-tahun ini, aku nyoba cari cara ampuh yang bisa mengatasi rasa takut ini supaya bisa cepat akrab dengan orang lain. Dan aku mau share lewat video ini. Manusia adalah makhluk sosial. Kita membangun komunitas baru dan harus bisa nyambung sama orang-orang yang belum kita kenal. Jadi, mari kita mulai. Kamu lagi di pesta yang isinya banyak orang asing, sementara teman-temanmu telat. Pasti canggung kan? Tapi aku punya solusinya. Lihat cowok di depanmu ini? Yuk ngobrol sama dia. Tenang aja, kamu bisa kok. Aku lebih nyaman sama orang yang senyum ke aku secara natural. Nah, jadilah orang yang murah senyum juga. Setiap kali kamu mendekati seseorang, tersenyumlah. Senyum adalah sapaan nonverbal andalanmu. Oke, tapi abis itu ngomong apa? Pas mulai ngobrol, sebaiknya yang simpel-simpel aja dulu. Kayak, hai, apa kabar? Jangan takut memulai percakapan. Kita lagi di pesta dan wajar kalau semua orang ngobrol. Jadi, membaurlah. Supaya obrolanmu awet, kamu harus cari topik yang sama-sama disukai. Tapi, kita belum tahu siapa orang ini dan apa yang dia suka kan? Tenang aja. Cara terbaik untuk mencari topik ini adalah dengan mulai membahas topik-topik netral. Misalnya, kamu nonton pertandingan timnas kemarin nggak? Atau, kamu udah nonton film A belum? Nggak perlu cari topik yang terlalu kreatif. Tapi, kalau kamu punya topik pembuka obrolan yang lebih baik, coba tulis di kolom komentar ya. Sekarang, perhatikan reaksi dari alisnya. Kita semua punya satu respon umum yang menunjukkan minat dan rasa ingin tahu, yaitu menaikkan alis. Jadi, kalau kamu menyebutkan sesuatu dan orang itu melakukan ini, atau pilihan topikmu sudah tepat, lanjutkan obrolan dan perluas topik tadi. Tantangan lain adalah menjaga kontak mata dengan orang lain. Aku punya saran. Cobalah perhatikan dan ingat warna mata atau detail lain dari orang yang kamu temui. Ini akan mendorongmu untuk melakukan kontak mata yang penting untuk membangun kepercayaan. Orang lain akan lebih percaya sama kamu kalau kamu menjaga kontak mata selama beberapa detik. Kamu juga bisa meniru gerakan teman bicaramu. Tiru beberapa gesture dan pose mereka, tapi dengan timing yang pas. Misalnya kalau dia bersandar, kamu ikut bersandar. Kalau dia menyentuh rambut, perbaiki rambutmu juga. Tapi hati-hati dan jangan terlalu meniru gerakan ini. Teknik mirroring ini akan terjadi secara otomatis dan alami kalau kalian udah nyambung. Jangan coba buat teman bicaramu langsung suka pada pandangan pertama. Karena obrolan kalian mungkin malah aneh dan bikin teman bicaramu pergi. Coba tetap santai, ramah, dan tulus. Karena orang-orang bisa melihat reaksi palsu dengan cepat. Selain itu, kalau kamu mau bersikap ramah, berikan pujian kecil. Tapi memberi pujian juga butuh keahlian. Dan kamu juga harus terdengar alami. Secara keseluruhan, ada 3 jenis pujian utama. Yang pertama, tentang penampilan fisik. Memuji sesuatu yang bisa dikendalikan selalu jauh lebih baik. Contohnya, boleh-boleh aja memuji mata teman bicaramu. Tapi itu bukan hasil pencapaiannya. Itu bukan sesuatu yang mereka pilih. Jadi, kamu harus memuji sesuatu yang diusahakan teman bicaramu. Misal, pilihan pakaian, gaya busana, dan potongan rambut. Pujianmu akan terdengar lebih tulus dan jujur, sehingga kenalanmu akan lebih menghargainya dibanding pujian. Mitimi indi bingit, yang B aja. Pujian lain yang bisa kamu berikan adalah tentang energi seseorang. Cobalah rasakan getaran unik yang dipancarkan teman bicaramu, yang pastinya juga bisa kamu puji. Misalnya, ngobrol sama kamu seru banget ya, atau vibe-mu asik banget. Jenis pujian yang terakhir adalah seputar pekerjaan. Ini bisa kamu pakai ke rekan kerjamu. Puji prestasinya. Sampaikan kalau dia spesialis hebat dan kamu terinspirasi oleh kinerjanya. Tapi jangan asal memuji, cuma karena kamu ingin menyampaikan pesan positif, karena malah akan terdengar palsu. Coba cari apa yang beneran kamu suka dari rekanmu dan sampaikan aja ke dia. Oke, jadi kamu udah senyum, udah ngobrol singkat, dan ngasih pujian. Terus tiba-tiba obrolanmu mati.
Gak ada lagi yang bisa dibahas. Pikiranmu kosong tiba-tiba, kamu merasa kehabisan topik. Teman bicaramu kayaknya merasakan hal yang sama, dan percakapan kalian bakal berakhir dengan kurang nyaman. Apa kamu pernah begitu? Biasanya kamu ngapain kalau udah gitu? Kalau kamu nggak tahu lagi harus bahas apa, biarkan teman bicaramu membahas tentang dirinya sendiri dan jadilah pendengar yang baik. Tanyakan tentang pekerjaannya, jalan-jalan healing terakhirnya, atau keluarga dekatnya. Lalu jaga obrolannya terus mengalir. Aku punya triknya, tapi aku mau ngasih lihat dulu gimana obrolan biasanya berakhir. Teman bicaramu bilang, "Aku baru dari Bali." Kamu menjawab, "Wah, di Bali seru?" Dan dia menjawab, "Iya, seru banget." Hening. Duh, jangan. Untuk menghindari situasi ini, jangan pernah ajukan pertanyaan yang bisa dijawab cuma dengan iya atau enggak. Carilah pertanyaan yang bisa bikin temanmu ngasih jawaban mendetail. Dengan begini, dia akan membuka topik lebih luas dan kamu punya lebih banyak informasi untuk melanjutkan percakapan. Jadi, mari mulai dari awal. Di sini temanmu bilang, "Aku baru dari Bali minggu lalu." Giliranmu. Jangan kasih pertanyaan iya dan enggak lagi ya. Coba tanyakan ini misalnya, "Kamu mampir kemana aja?" Dan obrolan pun berlanjut. Pasti temanmu bakal langsung cerita banyak. Kamu juga bisa sesekali mengulang kata-kata terakhir yang temanmu katakan. Cara ini membuatnya merasa kamu memperhatikan dan tertarik. Juga bikin dia menilai baik dirinya sendiri dan topik obrolan kalian. Lanjut. Jangan malu buat ketawa. Walaupun lawakannya nggak lucu-lucu banget, kalau setidaknya ada sedikit yang lucu, ketawa aja. Ini bakal bantu memecahkan kecanggungan dan bikin temanmu merasa lebih nyaman di dekatmu. Selain itu, sebelum bertemu, kamu bisa menonton video lucu biar moodmu baik. Lalu, meski teman bicaramu lagi sedih, jangan sungkan memancarkan energi positifmu. Energimu mungkin menghibur temanmu dan kalian berdua bakal lebih nyaman. Untuk mengenal seseorang lebih baik, kamu harus melakukan hal yang lebih pribadi. Bahas perasaan atau sudut pandangnya. Coba ajukan pertanyaan seperti, "Gimana perasaanmu hari ini?" Ini akan membantunya membuka diri dan membawa obrolanmu lebih jauh. Sekaligus bikin kalian berdua lebih terhubung secara emosional dan membangun kepercayaan. Pertanyaan kenapa juga lumayan praktis di saat yang tepat. Pertanyaan ini akan mengungkapkan sudut pandang teman bicaramu dan prioritasnya. Setelah itu, kamu bisa memperdalam topik penting ini. Kalau alasannya adalah keluarga, temanmu mementingkan keluarga di atas segalanya. Kamu bisa memintanya bercerita lebih jauh untuk membangun obrolan, tapi tetap berikan vibe yang ramah dan jangan takut bertanya. Orang-orang suka bercerita, tanyakan tentang sesuatu yang dia banggakan atau gemari kalau kamu sudah tahu hal-hal ini tentunya. Cobalah ingat apa yang paling disukai teman bicaramu. Kamu juga bisa membawa topik serupa ini ke percakapanmu di kemudian hari. Ikuti aturan ini untuk dirimu sendiri juga. Jika seseorang bertanya, "Apa pekerjaanmu?" Jangan cuma bilang, "Aku kerja IT," tapi jelaskan lebih detail. Kasih informasi tambahan. Dengan begini, kamu memungkinkan teman bicaramu memilih topik dan menanyakannya lebih lanjut. Mungkin kalian satu sekolahan, atau dia kenal seseorang dari kampusmu, atau mungkin temannya bekerja di perusahaan yang sama denganmu. Semua informasi tambahan ini adalah tungganganmu membawa obrolan. Kalau kamu nggak tahu fakta apa yang bisa kamu pakai buat melanjutkan percakapan, gunakan saja trik "aku jadi ingat sama". Coba ingat-ingat cerita serupa dan ganti topiknya ke topik lain untuk membumbui obrolanmu. Kalau teman bicaramu katakanlah bekerja di bidang IT dan dia menceritakannya kepadamu, kamu bisa misalnya mengingat film yang topiknya sama. Atau mungkin kamu pernah bekerja di bidang IT juga. Dengan beralih ke topik lain dan lompat dari satu cerita ke cerita lain, ide obrolan pasti nggak ada habisnya. Atau, kalau mau aman, bikin saja daftar pertanyaan sendiri. Kamu bisa menanyakannya ke temanmu untuk mengisi keheningan yang canggung. Misalnya, kalau ngobrol sama sekelompok orang yang saling kenal, kamu bisa bertanya gimana awal mereka bertemu. Kemungkinan ada banyak cerita menarik.
Atau kamu bisa nanya apa kegiatan mereka buat ngisi waktu luang. Atau apa hobi mereka. Kamu bisa meminta mereka menceritakan fakta lucu tentang diri mereka. Tapi jangan lupa, kamu harus siap untuk menceritakan fakta tentang dirimu juga. Saat kamu bercerita, jangan lupa bikin jeda. Bukan di akhir setiap kalimat, tapi saat kamu mendekati klimaks di tengah. Tepat sebelum mengungkapkan detail. Buatlah jeda sekitar sedetik. Ini akan menarik perhatian pendengarmu dan membuatnya penasaran tentang apa yang akan kamu katakan. Saat tiba waktunya menutup percakapan, geser topiknya dari masa kini ke masa depan. Tanyakan apa rencana dia untuk sisa hari ini. Kemudian dengarkan dan doakan. Semoga semuanya lancar. Kamu kenal orang yang selalu seru diajak ngobrol? Sekarang, kamulah orang itu. Dengan keterampilan komunikasi yang sangat baik. Sekian untuk hari ini dan ingat ya, teman-teman, mari belajar hal yang baru setiap hari bersama Sisi Terang.